Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah hari ini kita telah memasuki Ramadan hari ke-6 dan alhamdulillah juga sejak hari pertama kita sudah bisa melaksanakan tausiah Ramadan. Tausiah Ramadan ini sekali lagi kita memberi kesempatan pengurus pusat Parmusi itu memberi kesempatan kepada seluruh pengurus-pengurus wilayah. Ada memang beberapa pengurus yang belum konfirmasi, tetapi yang sudah kami konfirmasi memang yang langsung di-mute dulu aja, di-unmute. Nah, sip, alhamdulillah. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahillazi 'allama baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Qala Allah Ta'ala fil kitabil aziz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Sadaqallahu azim. Para masyayikh, para asatiz dan asatizah, genap pimpinan pusat Parmusi, pimpinan wilayah Parmusi se-Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Mudah-mudahan kita semua dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, atas lindungan Allah Subhanahu wa taala, berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, syukur yang setinggi-tingginya, syukur yang sedalam-dalamnya atas limpahan rahmat dan curahan nikmatnya kepada kita semua, sehingga Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya masih memberikan kita kesehatan, sehat secara fisik, sehat secara pikiran dan mental. Allah masih panjangkan umur kita sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk menemui Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan kita menjadi bagian hamba Allah yang terbaik, mengisi waktu-waktu sisa umur ini dengan kualitas ibadah yang terbaik. Salat dan salam kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kepada keluarga, para sahabat, kepada siapa saja yang mengikuti sunnahnya, kepada siapa saja yang mengamalkan sunnahnya dan menghidupkan sunnahnya sampai akhir zaman nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini sebagaimana tadi disampaikan adalah giliran Provinsi Riau, Parmusi Riau, yang dalam hal ini saya diberikan amanah untuk menyampaikan tausiah kajian Ramadan. Saya perkenalkan diri, para asatidz, para masyayikh seluruh Indonesia. Saya adalah sebagai Ketua LDP Parmusi Riau, diamanahkan mudah-mudahan amanah ini bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya dalam rangka dakwah amar ma'ruf nahi munkar di tengah-tengah masyarakat kita. Pada malam ini, insya Allah kita akan coba untuk mentadabbur Al-Quran. Dalam hal ini adalah surat 49, surat Al-Hujurat ayat 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwasanya di tengah-tengah kalian itu ada Rasul. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Lau yuti'ukum, kalaulah Rasul yang ikut patuh pada setiap urusan-urusan kamu, la'anittum, maka kalian akan celaka, maka kalian akan binasa. Walakinallaha, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala habbaba ilaikumul iman, menjadikan kalian mencintai keimanan, wa zayyanahu fi qulubikum, dan menjadikan iman itu sebagai perhiasan di hatimu,
wa karraha ilaikumul kufra, sehingga dengan keimanan itu kalian membenci kekufuran, kalian membenci kefasikan, dan kalian membenci kemaksiatan. Ulaika humur rasyidun. Mereka itu orang-orang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus itu untuk dipatuhi. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biiznillah. Tidaklah diutus rasul itu kecuali untuk ditaati seizin Allah Subhanahu wa taala. Demikian dalam firman lain. Dalam firman lain Allah Subhanahu wa taala tegaskan, Bismillahirrahmanirrahim, atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taati Rasul dan pemimpin kamu. Jadi kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada diri Rasul itu terhimpun bersatu apa yang kita sebut dengan Islam normatif dan Islam historis. Islam normatif itu adalah Islam yang seharusnya, sementara Islam historis itu adalah Islam yang dilaksanakan. Maka terhimpun bersatu, tidak ada jurang pemisah antara Islam normatif dan Islam historis. Maka karena itu Rasulullah SAW adalah sumber hukum, maka Rasulullah SAW juga disebut dengan the living of Quran. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memuji akhlak Rasulullah melalui firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin azim, ditanyakan kepada istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha, kaifa kana khuluquhu, bagaimana akhlak Rasul itu? Maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab, kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasul itu adalah Al-Quran. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga terus berlanjut pada era berikutnya, era sahabat. Sahabat Nabi merupakan murid Nabi yang langsung menerima Islam itu dari sumber, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan demikian juga pada era berikutnya, para era tabi'in. Jadi tidak terjadi gap jurang pemisah antara Islam normatif dan Islam historis. Berikut terus itu 2 abad, 3 abad, 4 abad berikutnya sampai hari ini pada abad ke-15, kita masuk abad ke-15 Hijriah. Maka kita merasakan terjadi gap, jurang pemisah. Kalau bisa kita deskripsikan, kita gambarkan Islam normatif itu di satu puncak bukit dan Islam historis di puncak bukit lainnya. Di antara duanya ada lembah yang sangat dalam sekali. Itulah gap, jurang. Tidak lagi bersatu pada umat di akhir zaman ini, pada abad ke-15 ini, antara Islam normatif dan Islam historis. Sebagai contoh, Islam mengajarkan kita jujur. Tapi tak sedikit umat Islam hari ini yang tidak jujur. Apatah lagi di tengah kita hari ini yang mengalami cobaan, badai cobaan dari Allah Subhanahu wa taala berupa pandemik COVID-19. Ketika tidak jujur, ya ini fatal akibatnya. Termasuk juga mengelola bantuan sosial untuk para korban terpapar pandemi COVID-19 itu. Kalau tak jujur, ini dana yang triliunan itu akan fatal, akan berpotensi untuk diselewengkan. Nah, ketika Islam mengajarkan jujur, banyak umat Islam hari ini yang tidak jujur. Ketika Islam mengajarkan umatnya untuk disiplin, banyak hari ini umat Islam tidak disiplin. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, kita bisa lihat akibat ketidakdisiplinan itu, maka kita tidak bisa menekan atau memutus mata rantai penyebaran COVID-19 itu. Ya, tidak stay at home. Sebagaimana kita hari ini berdakwah dengan cara online. Jadi dakwah tetap harus berlanjut, bagaimana caranya, bagaimana kita mensikapinya, bagaimanapun kita memformat dakwah itu tetap lanjut walaupun dengan online. Yang berikutnya, Islam mengajarkan kita jika ada wabah terjadi di satu tempat, ini juga diajarkan Rasulullah SAW. Apabila terjadi wabah di satu tempat, maka jangan masuk ke tempat itu, ke negeri itu.
atau ketika ada wabah itu di negerimu, jangan keluar dari negerimu itu. Lakukan isolasi, lakukan karantina, lakukan lockdown, apapun namanya, yang sekarang namanya PSBB, Pekanbaru sudah mengajukan untuk perpanjangan PSBB. Saya, para masyayikh dan para asatidz, ini sudah masuk ke hari 35 lockdown di rumah. Ya, tanggal 15 Maret, sekarang sudah tanggal 29 April. Nah, ini ketika Islam mengajarkan itu, karantina itu sesungguhnya sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Meskipun salah seorang sahabat Nabi, Abu Ubaidah bin Jarrah, syahid ya, karena wabah taun pada saat itu yang terjadi. Ini dinamika yang terjadi di tengah masyarakat. Ketika Islam mengajarkan bersih, ya, banyak umat Islam yang hari ini yang jauh dari nilai-nilai kebersihan. Sehingga dengan hikmah wabah ini, kita diingatkan melalui protokol kesehatan, kita mencuci tangan, kemudian menyemprot disinfektan, dan seterusnya. Nah, kemudian Islam mengajarkan kita ukhuwah Islamiyah. Tapi tidak sedikit, banyak sekali kita lihat banyak hari ini umat Islam yang suka konflik. Ini juga menjadi pelajaran bagi kita akibat tidak sejalannya antara Islam normatif dan Islam historis. Antara Islam yang seharusnya dengan Islam yang dilaksanakan terjadi gap. Demikian juga ketika Islam mengajarkan seorang muslimah yang sudah dewasa untuk menutup auratnya. Tapi nyatanya, kenyataan hari ini, banyak sebagian besar wanita muslimah yang sudah dewasa tak menutup auratnya. Dengan berbagai dalih, alasan, argumentasi. Mengatakan belum turun hidayah, ada yang mengatakan belum saatnya, belum bisa, gitu, dan seterusnya. Nah ini, sekarang kita tidak masuk logika juga ketika melihat para wanita muslimah yang hari-harinya pakai rok mini, pakai baju you can see, kemudian ketika sholat menutup auratnya, ketika setelah sholat telepungnya dilepas, kemudian pakai lagi rok mini dan pakaian you can see. Ini tidak tepat logikanya. Ya, membuka aurat saja, rambut saja itu sudah tidak boleh, diharamkan, apalagi bisa membuka sebagian besar dari auratnya itu. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tegaskan wa'lamu anna fikum Rasulullah. Maka Allah tegaskan di tengah-tengah kita itu ada Rasulullah. Walaupun Rasulullah sudah wafat, tapi sunnahnya, warisannya tetap menjadi bagian dari pedoman panduan hidup kita. Dan ayat berikutnya, law yuti'ukum, kalaulah kita harus memaksa-maksa Rasulullah itu ikut selera kita, ikut semaunya kita, la'anitu, maka kalian akan binasa. Maka hari ini banyak orang mencoba untuk bagaimana Islam ini sesuai dengan selera mereka, sesuai dengan pesan sponsor mereka. Ini yang menjadikan kita celaka, kita binasa. Ya. Walaupun dikemas dengan bahasa-bahasa yang hebat, ya, bahasa-bahasa yang ilmiah, misalkan reinterpretasi Al-Quran, rekontekstualisasi Al-Quran, memahami Al-Quran dengan pendekatan historis, memahami Al-Quran dengan pendekatan hermeneutik, dibuatlah bahasa-bahasa yang hebat, tapi intinya, substansinya adalah memaksa Al-Quran itu ikut selera kita. Atas nama toleransi, atas nama kebersamaan, menjaga kebinekaan, tukarlah kata kafir itu dengan kata non-muslim, supaya lebih semangat ya, kebinekaannya, toleransinya. Nah ini contoh memaksa-maksakan Islam itu sesuai dengan selera kita. Bagaimana mungkin kata kafir yang jumlahnya dalam Al-Quran itu 500 lebih diubah dengan kata ghairu muslim, orang yang tidak muslim. Nah ini salah satu contoh bagaimana upaya-upaya di tengah-tengah masyarakat, termasuk di institusi pendidikan, di akademis kita, yang memaksa-maksa Islam itu sesuai dengan selera mereka. Walakin Allah habbaba ilaikumul iman, tapi alhamdulillah hebatnya Allah menjadikan kita mencintai keimanan, dan dengan keimanan itu Allah hiasi iman itu di dalam hati kita, sehingga dengan iman itu wa karraha ilaikumul kufra, dengan keimanan itu kalian membenci kekufuran. Apa saja bentuk-bentuk praktek-praktek kekufuran di tengah-tengah masyarakat, baik yang datangnya dari internal umat Islam sendiri, ataupun datangnya dari luar umat Islam, itu harus kita sikapi.
harus kita benci apapun bentuk perilakunya itu. Baru-baru ini kita dihebohkan dengan adanya nasi anjing. Bagaimana yang terjadi ini mungkin kawan-kawan Permusi Jakarta lebih banyak tahu dari saya. Saya hanya melihat informasi-informasi viral saja di Tanjung Priok. Nah, ini datang dari bentuk-bentuk kekufuran, praktek-praktek kekafiran tengah masyarakat. Ya, itu seperti itu. Wal fusuqo, dan bentuk-bentuk kefasikan. Al fusuk, fasik itu al khuruj an taatillah, keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja bentuk-bentuk ketaatan yang keluar daripada ketaatan Allah Subhanahu wa taala itu fasik. Wal isyan, demikian juga kedurhakaan, bentuk-bentuk kemaksiatan dan dosa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Mestinya kita menjadi orang yang bagian dari orang yang peduli kepada kondisi-kondisi yang terjadi di tengah masyarakat. Kenapa? Karena iman tadi. Ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada ujung ayat Allah Subhanahu wa taala tutup dengan ulaika humur rasyidun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang kita cari di dunia ini, di muka bumi ini, kecuali selalu mengharap dan berharap pada Allah Subhanahu wa taala diberikan hidayah dan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Nanti akan ada sesi diskusi karena ini Masya Allah luar biasa sekali. Saya sangat bergembira sekali bisa bersatu rahim dengan para pimpinan pusat Permusi, kawan-kawan pimpinan wilayah Permusi dari Sabang sampai Merauke dalam dakwah daring atau dakwah online ini. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam jalan kebenaran dan dakwah ini terus akan berlanjut bagaimanapun kondisinya, karena dakwah itu panjang masanya, lebih panjang daripada masa dan umur kita. Mungkin demikian, Bu Ana, bisa kita teruskan nanti pada sesi diskusi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Afrizal Nur. Catatan kami ini ada dua pokok yang dibahas hari ini, yaitu Islam normatif dan Islam historis. Islam normatif itu adalah sesuai dengan wahyu Allah melalui Rasulullah SAW. Islam historis disesuaikan dengan sejarah, ya, seksikonnya. Artinya disesuaikan dengan kondisi saat ini. Ini sampai saat ini selalu terjadi gap lah. Jelas sekali seperti yang sekarang ini juga kondisi PSBB. Ada yang setuju sholat di masjid dilarang, tapi ada yang tidak setuju juga dia yang dilarang. Ini banyak sekali gap antara Islam normatif dan Islam historis. Silakan kepada Bapak Ibu yang ingin mengomentari atau bertanya kepada Ustadz Afrizal Nur, kita diskusi hari ini. Silakan. Tunjuk tangan saja, angkat tangan gitu. Silakan. Ada 20 orang hari ini, alhamdulillah. Siapa Ustadz Abdai ya? Silakan Pak Ustadz, langsung aja di unmute. Silakan Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mendengar pencerahan dari Ustadz Afrizal tadi sungguh menarik sekali. Kalau khususnya di Jawa Timur, Jawa Tengah, ini adalah Islam kultural dan Islam struktural. Antara NU dan Muhammadiyah itu sungguh luar biasa. Islam kultural itu lebih mendominasi, sehingga keadaan sekarang untuk mematuhi fatwa atau maklumat masing-masing organisasi dan juga peraturan pemerintah itu, mereka di bawah terjadi macam kontra dan perdebatan. Masjid takmir sudah mematuhi, kemudian jamaah rame-rame membuka pintu, akhirnya akhirnya Jumatan, dan akhirnya juga mereka tidak memahami kasihan umat kita saat seperti ini, Ustaz. Nah, maka itu kita tidak hentinya memang harus terus kreatif, inovatif bagaimana edukasi pada umat ini gitu. Ya utamanya kalau kami perbedaan NU dan Muhammadiyah itu khususnya di Jawa Timur memang agak kental gitu. Hingga sekarang sudah mulai mencair sedikit gitu kan. Muhammadiyah itu temannya saudaranya NU. Sekarang mereka sudah memahami itu. Nah, hal-hal yang sedemikian itu nggak tahu kayak apa di luaran sana.
gitu, atau di lain Jawa, karena di Jawa Timur ini semakin hari zona merah semakin karena mereka tidak paham, gitu kan, tidak paham dengan itu. Yang kaidah kita adalah kaidah berbalik. Semua orang dianggap sakit, bisa dianggap sehat apabila dibuktikan dengan sehat. Kalau kaidahnya biasanya kan orang sehat dibuktikan sakit. Nah, maka itu ini adalah bagian dari ingin menambahkan apa yang tadi Ustadz sampaikan itu, mungkin apa rumus atau apa namanya tablet apa ya Ustadz ya, supaya umat ini terjebak dengan kultural tadi itu atau historis tadi itu, bisa ampuh kita berikan apa logika atau apa. Kita harus punya rumus itu Ustadz kira-kira. Gimana ini menurut Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung ya Ustadz Afrizal. Baik, terima kasih dari Jawa Timur tadi. Sama saat di Riau juga demikian ya. Ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama. Saya sendiri basicnya di Muhammadiyah. Kita di Riau sudah bersama-sama ormas termasuk Muhammadiyah PMU diikut oleh Majelis Ulama memutuskan satu himbauan tentang bagaimana pelaksanaan sholat tarawih itu di rumah. Kalau kita kembali kepada apa yang diajarkan Rasulullah SAW ketika 14 abad yang lalu, ya, pada saat Abdurrahman bin Auf ketika terjadi perdebatan antara sahabat Nabi Umar bin Khattab dengan Abu Ubaidah bin Jarrah, apakah terus melanjutkan perjalanan ke Syam atau kembali ke atau kembali ya pada saat itu Umar bin Khattab mengatakan bahwa kita ini sesungguhnya adalah bukan lari dari takdir Allah, tapi lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain, seperti itu. Jadi bagaimana ketika Umar bertanya kepada Abu Ubaidah bin Jarrah, bagaimana pendapat seandainya engkau memiliki seekor unta, yang lalu engkau turun ke lembah yang memiliki dua sisi, pertama sisi yang subur, yang kedua sisi yang tandus. Nah, bukankah jika engkau mengembalakan untamu di tempat yang subur, itu merupakan takdir Allah, dan ketika engkau mengembalakan untamu di tempat yang tandus juga merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, melihat kondisi saat ini, kita berada di tengah wabah COVID-19 ini, tentu yang paling tepat adalah mengisolasi diri, mengkarantina, atau yang lebih pasnya itu lockdown itu. Ya, kalau PSBB barangkali kita lihat di Pekanbaru dan di tempat-tempat lain masih juga ada yang keluar ya. Tapi kalau lockdown total ya, mengkarantina demikian. Nah, ini sehingga Abu Ubaidah bin Jarrah wafat karena wabah. Umar bin Khattab kembali dan selamat. Demikian. Jadi kita tentu mengikuti protokol kesehatan ya, sebagaimana juga yang kita ikuti adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, alhamdulillah Ustaz, kita barangkali dalam hal ini korelasi antar Islam normatif itu Islam yang seharusnya, apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang dalam hadis, apa dalam kata sahabat Nabi SAW dan tabiin itu bersesuaian dengan apa yang kita amalkan. Jadi tidak terjadi overlap, tidak terjadi gap jurang pemisah yang dalam antara yang tertulis dengan yang diamalkan. Yang diamalkan, ya. Ya, demikian. Ya, makasih Ustadz. Mungkin ada lagi yang ingin menanggapi atau bertanya. Ini alhamdulillah Ustadz Pak Abu tadi, Abu Lama Hoda nih, alhamdulillah sehat Pak Abu. Abu Lama Hoda udah sehat ya? Nggak dengar. Ustadz Bukhari, ada yang mau menambahkan atau menanggapi? Silakan. Apa sudah pas? Sudah cukup. Cukup. Mbak Ona. Iya, silakan.
Silakan Jen. Ya, Ustadz Afrizal, saya hanya kembali ke ayat Hujurat 7 itu ya. Iya Pak Sekjen. Kalau kita melihat di surat itu, yang menjadikan kita cinta kepada keimanan itu, Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan. Dan keimanan dan menjadikan keimanan itu indah gitu. Ini bentuknya kayak apa ya keindahan keimanan itu? Rasanya saya rindu sekali. Kita kepinginnya cinta pada iman dan iman itu menjadi indah gitu. Ini konkretnya kayak apa itu saja? Ya seperti. Silakan langsung ya Ustadz. Iya, gimana? Bahasa seperti ini maksudnya apa nih? Terima kasih Pak Sekjen ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengawali surat ini dengan ayat wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwa di tengah-tengah kalian ada Rasulullah SAW. Jadi dia terkorelasi dengan nanti habbaba ilaikumul iman ya. Jadi karena kita mengikuti Rasulullah, panduan hidup kita Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW, tertanam di dalam hati kita itu keimanan, sehingga dengan keimanan itu Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita benci kepada lawan iman, yaitu kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan di tengah-tengah masyarakat kita. Tetapi kalau seandainya kita tidak diberikan wawasan, ilmu tentang bagaimana Rasulullah itu berada di tengah-tengah kita, meskipun secara nyata Rasulullah sudah wafat, tapi Allah menjelaskan bahwa Islam ini tidak selesai begitu wafatnya Rasulullah, tidak selesai begitu wafatnya para sahabat Nabi. Islam itu soleh di kulli zaman wal makan, berlaku di setiap waktu dan kondisi seperti apapun. Jadi syaratnya kita mendapatkan nikmat cinta, keimanan, kecintaan kita iman dan perhiasan iman itu di dalam hati kita adalah wa'lamu anna fikum Rasulullah. Yang kedua, jangan kita memaksa-maksakan Islam, memaksa-maksakan Al-Quran, memaksa-maksakan sunnah Rasulullah itu ikut dengan selera kita. Kalau dua syarat ini kita penuhi, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan kita mencintai keimanan dan menghiasi keimanan itu dalam hati kita. Sehingga demikian kita diberi sensitivitas dan kepedulian terhadap bentuk-bentuk lawan dari keimanan itu, kekufuran dan seterusnya. Begitu Pak Sekjen, barangkali. Mohon maaf saya tidak bisa menjelaskan lebih. Iya. Bapak, terima kasih, bagus Ustaz. Terima kasih. Saya memanai begini, kalau ternyata ya melihat contoh Rasulullah seperti itu dan kemudian Allah bilang kalau COVID-19 ini kita hadapi dengan iman, ternyata COVID-19 itu indah betul gitu loh. Salah apa enggak gitu? Jadi kita justru menikmati gitu. Bukan sebagai sebuah beban. Ya, COVID-19 bagi orang beriman kan satu cobaan, ujian, dan bisa menjadi rahmat ya. Karena meninggalnya ya para korban-korban COVID-19 itu statusnya di Islam itu berbeda dengan meninggalnya para korban COVID-19 di agama selain Islam. Syahid ya. Jadi meninggal ataupun tidak meninggal ya meninggal yang positif pun atau yang tidak meninggal pun tetap dihitung sebagai syahid. Nah, ini perbedaannya ya, tapi kita sikapi itu dengan keimanan kita. Kuncinya tentu punya fa'lamu itu tidak hanya sekadar mengetahui tapi berilmu tentang Rasul, berilmu tentang sunnah Rasul. Oke. Ya, terima kasih Ustadz. Memang kalau kita lihat nih antara Islam normatif dan Islam historis, mungkin tidak akan gap ini akan selalu ada terus barangkali ya sampai akhir zaman barangkali. Agak sulit untuk karena yang satu bilang, yang Islam normatif bilang ini Islam harus dijalankan secara kafah keseluruhan, tetapi yang satu bilang harus disesuaikan dengan kondisi. Nah ini agak bingung juga jadinya. Mudah-mudahan
gap ini makin lama makin kecil lah, sesuai dengan tadi apa yang Ustadz katakan, jangan terlalu memaksakan, ya juga harus disesuaikan dengan kondisi, walaupun tetaplah harus disesuaikan dengan kondisi, tapi tidak mengalahkan yang menjadi apa namanya firman Allah dan Al-Quran dan hadis itu tidak dikalahkan. Saya rasa itu ya Pak Ustadz ya. Jadi terima kasih sekali apa yang sudah disampaikan ini luar biasa, antara Islam normatif dan Islam historis. Dan memang dari zaman Rasulullah sampai sekarang masih ada terus. Dan kalau kita lihat memang gap ini tidak bisa habis-habisnya nih, seperti kata tadi kata Ustaz. Saya rasa itu mungkin kita akhiri ya, sudah jam 9 kurang 20, jadi sudah 30 lewat 30 menit, 40 menit kita sama-sama diskusi masalah ini. Saya rasa ya Pak Sekjen ya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kita bersilaturahim.